Bangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Salam Tribrata. Kegiatan pemecahan masalah adalah suatu pemecahan kegiatan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan sebelum terjadinya tindak kejahatan, kecelakaan, bencana alam, atau hal-hal lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu permasalahan yang dimiliki masyarakat, baik permasalahan menyangkut Kamtibmas, permasalahan individu maupun kelompok, maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan ini memiliki 4 jenis tahapan. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah kegiatan pemecahan masalah oleh petugas Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas secara aktif melaksanakan kegiatan di lapangan demi menjaga keamanan lingkungan sekitar dengan memperlihatkan keberadaan polisi yang berseragam di tengah masyarakat. Memberikan rasa aman bagi masyarakat, Babin Kamtibmas juga bertindak lebih cepat dan tulus terhadap permasalahan yang dilaporkan warga masyarakat atau permasalahan yang ditemukan oleh petugas sendiri. Mana lah? Pakai panen, Punya siapa? punya Tumira. Ada punya aku sih, tidak usah dipanen ya. Ya. Mana Tri? Panen. Punya siapa? Tumira. Tidak usah dipanen di situ dulu, suruh pepanca. Kalau tak ada putusan belum nggak bisa dipanen. Yo, itu udah boleh parut sembilan dipanen semua ambak ala itu. Loh, ngapa ora oleh dipanen? Wong duwe dhewe tandurane dhewe kok ora oleh dipanen ki piye? Sudah waktunya mau dipanen kok. Masa dari kemarin kayak gitu pengen ngomongnya? Lamanya aku perbaiki 17 tahun, bukan waktu sebentar 17 tahun. Yang kedua adalah tindakan pemecahan masalah bersama masyarakat. Permasalahan yang ada di wilayah seringkali bersifat kompleks, sehingga untuk melakukan pemecahan masalah tersebut harus mendapatkan bantuan dari warga, termasuk tokoh masyarakat setempat dalam melakukan pemecahan masalah seperti ini. Petugas BKTM hadir secara aktif, melibatkan praserta dan bersinergi dengan warga dan tokoh masyarakat setempat, sekaligus secara aktif membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Iki lho motorku Pak, gembes. Masih jauh bengkel kayaknya. Mbak mau kemana? Mau ke bengkel ini Pak, motor saya ini rusak. Macam mana nih Oh Pak? gini, Mbak ke bengkel situ aja Mbak. Itu ada bengkel di depan tuh. Ya iyalah Pak, saya Iya. mau ke sana. Ini loh Pak, saya Nah, minta kenapa, tolong Mbak? Pak. Ini saya ada perkara nih. Perkara apa? Perkara kebun, sedangkan surat-surat semuanya ada di saya. Seperti inilah bentuknya. Oh gitu. Sama siapa perkaranya Mbak? Sama Pak Ambo, Pak Ambo. Oh jadi ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya, lahan itu dulunya hutan, Ya. banjir. Ya. Sudah 17 tahun, sekarang sudah jadi tanaman. Sekarang baru mau sibuk. Jadi macam mana Pak? Saya maunya pakai jalur. Saya maunya tegak dihukum lah Pak. Tolonglah bantu Oh saya. gitu. Ya gini aja Mbak. Nanti saya temui Pak RT. Apa kita ke rumah Pak RT sama-sama? Nanti dipanggil Pak Ambo biar kita selesaikan secara keluargaan di rumah Pak RT. Nah sekarang Mbak ke bengkel dulu, baikin motornya. Nanti kita mau ke rumah Pak RT kita. Ya, Pak. Bisa Ya, kan? Ya, bisa. Nah, ya. Ayo. Ya. Sudah Pak ya? Ya. Permisi, terima kasih Pak ya. Dalam sana. Agak cok. Halo, assalamualaikum Pak Sekdes. Iya Pak Sekdes, jadi gini Pak Sekdes, tadi saya mau berangkat ke kantor, kebetulan ketemu sama warga Bu Tumira. Nah, beliau menyampaikan ada permasalahan lahan Pak. Iya Pak, dengan warga staging Pak Ambo. Kebetulan dia dari ribut-ribut di lahan, kemudian dia menyampaikan sama saya Pak. Saya mohon bantuan Pak Sekdes. Tadi saya sudah hubungi Pak Kades, kebetulan Pak Kades ada acara Pak. Jadi rencananya Pak, saya mau temukan Bu Tumira ini dengan Pak Ambo di rumah Pak RT Pak, gitu di Parilapan Pak. Iya Pak, siap Pak. Ya, ya saya tunggu Pak ya di rumah Pak RT Pak ya. Oke Pak, ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum Pak. Tahap ketiga
adalah tahapan dalam pemecahan masalah. Berikut tahapannya: memahami, menguasai permasalahan, tindakan permasalahan, kegiatan yang konkret yang telah dirumuskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak RT. Masa? Ini Pak RT ada yang mau saya sampaikan. Tadi kebetulan saya di jalan, jadi ketemu dengan warga Pak RT. Kebetulan warga Putu Mirah itu nyampaikan sama saya, dia ada permasalahan dengan Pak Ambo. Akan di lahan tadi ribut, tapi sudah saya kabarin Pak Sekdes mau ke rumah Pak RT biar kita selesai sama di sini musyawarah. Iya, enggak apa-apa. Masalah. Iya Pak. Sendirian Pak RT? Ya, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Kita saling sambil nunggu Pak Sekdes. Nah, nanti ini maksud saya Pak RT. Pak RT bantu saya. Waalaikumsalam, masuk. Nah, Pak Sekdes datang tuh Pak. Apa? Iya Pak, ini Pak Sekdes dulu Pak Sekdes. Jadi mohon maaf nih Pak Sekdes mengganggu. Jadi tadi kan saya mau berangkat ke kantor. Kebetulan tadi di jalan ketemu warga Putu Mirah. Dia menyampaikan ada permasalahan dengan Pak Ambo. Pak Ambo Allah katanya waktu Putu Mirah mau ke lahan mau panen sawitnya, katanya diancam dengan parang. Jadi saya bilang ini kan permasalahan masih bisa diselesaikan di RT dengan kekeluargaan. Jadi saya panggil minta tolong Pak Sekdes menyelesaikan di rumah Pak RT. Nah gimana Pak RT, bisa nggak kita selesaikan sama? Bisa. Nah maksudnya gini Pak RT, saya mau bantu Pak RT panggil Pak Ambo dengan Putu Mirah ke sini. Iya. Nah coba ditelepon Pak Ambonya apa Pak RT di staging sana yang di dekat rumah Pak Ambo, dikabarin biar mereka bisa dihadirkan di sini sama-sama. Iya. Merodingkan masalah tersebut. Tahap keempat, tindak lanjut penyelesaian masalah. Evaluasi dilakukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah. Jika hasilnya positif terhadap warga masyarakat, maka perlu dipromosikan hasil tersebut kepada warga. Hal ini memberikan rasa aman sekaligus agar masyarakat memahami kegiatan yang dilaksanakan pihak kepolisian yang dapat memberikan efek kepercayaan warga masyarakat terhadap kepolisian, sehingga masyarakat akan dapat lebih memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan Kamtibmas. Kegiatan-kegiatan Polri perlu bermitra dengan masyarakat sehingga mampu mendeteksi akar permasalahan dan meneruskan jalan keluarnya yang netral dan tidak memihak manapun. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang baik antara aparat kepolisian dengan masyarakat serta terjaminnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Waalaikumsalam, ya masuk. Sini Bu, duduk Bu. Duduk. Ya, makasih. Nah, inilah tadi Pak RT, warga Pak RT yang mengadukan ke saya di jalan tadi ada permasalahan dengan Pak Ambo. Nah gimana Bu Tumirah, coba ceritakan tadi permasalahan gimana sebenarnya di jalan tadi? Permasalahannya ya yang seperti saya tadi bilang itulah Pak sama Bapak. Jadi begini, lahan itulah lamanya saya garap 17 tahun kan bukan waktu yang lama. Iya betul. Sedangkan itu sekarang barang itulah sudah jadi tanaman, sudah mulai ada hasil baru mau disibukkan. Kenapa waktu suami saya hidup tidak disibukkan? Sekarang suami saya sudah tidak ada baru mau sibuk. Dasarnya apa gitu. Jadi saya mau minta keadilannya lah, kebijaksanaannya kepada yang jadi aparat warga. Itu lahan di mana Bu? Di lahannya di Paret 9. Atas nama Ibu, itu lahan Ibu sendiri? Iya, itu tanah buka itu Pak. Dari tahun berapa itu Bu? Dari tahun 99 Iya betul sampai Pak RT. sekarang. Memang Ibu ini dulu pernah ada punya lahan di situ? Iya, yang pertama memang punya lahan itu Pak. Ya. Suaminya? Suaminya atas nama suaminya. Almarhum suaminya. Almarhum suaminya. Setelah Pak RT lah mulai kapan dibuka lahan itu? Kalau nama aku tuh udah tahu karena umur itu lahan Ya, itu. tapi Pak RT tahu ya yang garap suaminya. Tahu. Nah, jadi gini, kalau memang kita menyelesaikan masalah ini harus kedua belah pihak datang. Ya betul Pak. Jadi mohon Pak RT bisa dipanggil Pak Abu Ala. Nah, yang permasalahan lebih ini biar kita selesaikan di forum ini kita. Ya Pak RT ya. Waalaikumsalam. Masuk Pak Mbok.
Pak Ambok, duduk Pak Ambok. Duduk. Dari mana tadi Pak Ambok? Dari kebun? Dari kebun. Nah, jadi gini Pak Ambok, mohon maaf sebelumnya. Saya kan Babin Kaptimas di Desa Lagan dulu. Kebetulan saya tadi mau ke kantor, ketemulah Putu Mirah di jalan. Beliau menyampaikan ada permasalahan dengan Pak Ambok di lahan. Coba saya minta tolong Pak Ambok ceritakan tadi kejadian gimana di lahan. Soalnya kami ini rencana menyelesaikan dengan Pak Sekdes sama Pak RT gitu. Nah, gimana tadi Pak Ambok? Maksudnya memang Pak Ambok tadi menyetok ini Putu Mirah mau manen gitu ya, benar ya? Iya, benar. Nah, terus Pak Ambok tadi ngancam sama Putu Mirah, enggak ada ya? Nggak ada. Oh, enggak ada. Jadi itu sebenarnya lahan Pak Ambok apa lahan Putu Mirah? Kalau Pak Ambok ngancam suruh jangan panen gitu. Gimana ceritanya? Pak Ambok emang dulu pernah garap situ apa gimana? Iya. Pernah ya? Oh, gitu. Nah, jadi gini Pak Ambok, kan kita nih nama hidup bertetangga enggak bagus kita ribut-ribut, apalagi masih satu desa. Jadi kita selesaikan kekeluargaan dengan Pak Sekdes, dengan Pak RT, gitu ya Pak RT ya kira-kira ya. Nah, coba kira-kira gimana Pak RT bagusnya permasalahan antara Pak Ambok dengan Putu Mirah ini? Kalau pendapat aku Pendapat Pak, Pak RT gimana? karena ini kan pertama memang paman aku yang bapaknya ini Pak Ambok. Aku tahu Ya. tanah itu. Terus Jadi kemudian kalau pendapat aku gimana kalau kita lahan itu bagi dua aja, Maksudnya bagi lebih dua? bagusnya gitu. lahan yang disengketakan itu mau dibagi dua. Ya betul. Nah. Ada buat Pak Ambok, ada buat Putu Mirah. Putu Mirah gitu pendapat Pak. Kalau untuk pendapat dari Pak Sekdes gimana nih kira-kira nih? Kalau menurut saya ya itu mungkin jalan yang terbaik itu memang iya, daripada Pak. nanti ribu-ribu sampai anu kan tidak enak juga. Jadi Iya. kan memang sama-sama tetangga, Iya. dari dulu memang bertetangga kan. Iya Pak. Jadi baiknya ya baguslah saran dari Pak RT tadi. Kalau Kalau Bu Tumirah atau Pak Ambuala sepakat gitu nah. jadi gitu Pak Ambok, maksud saya ini sama Pak RT sama Pak Sekdes, permasalahan yang ada sama Putu Mirah sama Pak Ambok ini kami selesaikan. Jadi untuk saran Pak RT tadi gitu, kalau gimana kalau dibagi dua, lahan itu sebenarnya berapa hektar Pak? Luasnya kira-kira berapa hektar ya Pak Berapa hektar? Ambok ini? Berapa batang Berapa sawit? baris? 40. 40 batang. 40 batang sawit, betul Bu Tumirah? Mungkinlah seperti itulah Pak. Kalau yang saya lihat, tadi kan saya lepas sholat Jumat, pergi lihat kok ada pancangnya kok seperti ini, bentuknya Pak Ambok seperti yang mancang? ini. Oh. Nah, terus saya itu kok ada kayaknya ada 40. Iya. Jadi kalau misalkan si Pak Ambok minta bagi dua, otomatis satu orangnya dapat 20. Kalau memang jalannya seperti itu ya bukan perasaan dia lebih enak, perasaan saya pun tidak dirugikan, ya enggak masalah. Yang penting saya minta surat perjanjian hitam di atas putih apabila suatu saat nanti ada anak cucu kita mau nyeketakan lahan yang ini, salah satunya harus dapat hukum yang berlaku di tempat. Oke, jadi nanti maksud Putu Mirah itu maksudnya kalau emang nanti mau dibagi dua harus kasih surat perjanjian gitu Ya. kan, di atas materai disaksikan oleh aparat desa setempat gitu ya. kan. Nah, jadi gimana Pak Ambok kira-kira setuju enggak? Setuju, Pak. Setuju. Jadi habis ini kita ke lokasi, kita ukur sama-sama lahan yang dipermasalahkan ini, kita pancang, terus kita bukain perjanjian, kita buat perjanjian ya, kesepakatan ya antara Pak Ambok dengan Putu Mirah. Gitu ya kira Pak Sekdes sama Pak RT ya. Bagus sih. Nah, gitu kan enak. Jadi tidak perlu pakai emosi, Pak. Kalau misalnya masalah itu harus dengan keluargaan, mufakat. Apalagi dengan forum gini kan ada Pak RT, ada Pak Sekdes, saya sebagai Babin Kaptipmas. Saya bantu, Pak, menyelesaikan masalah antara Bapak dan Ibu di masyarakat ini. Bu, lokasinya mana, Bu? Sini ya, betul ya? Situlah Iya, Pak. Pak Ambala, sini, betul. Sini, Pak. Nah, jadi kita bagi dua ya. Di mana nih arahnya ke sana apa ke sana? Ya, ke sana saja. Ke sana saja. Oh ya, kita ini ya. Diukur lagi enggak, Bu? Perlu diukur. Ya, kalau misalkan sudah dapat satu orangnya 20 batang sudah lepas seperti itulah Nah, taunya ini 20 saya. batang nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas ya, Bu ya. Ya. Ini dari sini punya Ibu. Ya. Ini punya Pak Ambala. Ini sepakat dah, kita pancang, Bu. Sini. Ya sini ya. Ya, Sini, ya pancang. betul Pak. Sama-sama kita pancang. Iya. Pak RT, kita pancang Pak RT. Iya. Ayo. Nah, sebelah sana pancang juga. Cukup lah Pak. Satu sini aja ke sana. ke sana, ke sebelah Oh, baratnya. ke sebelah barat sini. Ya. Dah, sebenarnya masalahnya udah selesai, Bu ya. Kita udah pancang, disaksikan sama Pak Sekdes sama Pak RT.
Nah, di kemudian ini jangan lagi ada permasalahan. Jadi habis ini kita bikinkan surat perjanjian ya. Ya. Perjanjian damai antara kedua belah pihak. Ya, Jadi gitu takutnya ya Pak Ambo ya. Nanti jangan lagi di lapangan nanti sudah ini Pak Ambo lagi yang klaim lagi, mancang lagi. Jangan gitu Pak ya. Kan udah selesai ya Pak Ambo ya. Nah, saya terima Pak ya. Bu Temira. Iyalah Pak, pokoknya saya nunggulah surat perjanjian itu. Takutnya di kemudian hari. Kita menjaga kemungkinan di kemudian hari, kan Ya, Pak? betul, betul. Nah, udah kalau gitu alangkah baiknya sudah semasa selesai Pak Ambo sama Bu Temira salaman. Ya. Nah, salaman. Nah, udah. Ya Pak ya. Ayo kita ke rumah Pak RT lagi, kita bikin apa? Surat Surat perjanjian. Ayo Bu yuk. Iya, ya.